Jadi Bu, jangan bingung judul buku itu Bu. Tiket 234 untuk suamiku itu intinya sakinah satu istri, indahnya bersama satu istri. Akor. Tenang, masih banyak bukunya. Bapak Ibu, mengawali sharing kita, tausiah kita ini, saya akan membuat sebuah ilustrasi sederhana berbahasa Arab. Kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Man Ana. Siapa aku? Ana shaghirun fi hajmi, walakinnan nas yatasabaquna ilayya. Bentukku kecil, tapi begitu banyak orang yang mencariku. Akor. La akul wala ashrab. Aku tidak makan, aku tidak minum. Tapi begitu banyak orang yang yus'ibuna ilayya li ajli. Tapi begitu banyak orang yang berjibaku untuk mendapatkan. Lastu syai'an. Aku bukan siapa-siapa. Tapi begitu banyak orang yang qatiluna ilayya li ajli. Tapi begitu banyak orang yang saling membunuh hanya untuk mendapatkan. Faman ana, siapa aku jadinya? Al-gharab yusamini mani. Wong barat manggil aku mani. Wong Arab manggil aku fulus. Wong Cina manggil aku cie. Wong Padang manggil aku piti. Wong Batak manggil aku hekek. Wong Sekayu manggil aku sen. Wong Sunda apa sen? Artos. Nah, Wong Sunda manggilnya artos. Wong Jawa, Wong Palembang manggilnya duit. Akor. Fokus ini. Ini ilustrasi yang pertama. Perumpamaan tentang siapa aku, ternyata aku adalah uang. Ilustrasi yang kedua, ada bapak-bapak yang berjalan di tengah taman yang sangat indah, harum semerbak, bunga-bunga ada di mana-mana. Tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu bersayap indah. Dikejarnya oleh bapak ini kupu-kupu itu. Semakin ia kejar, semakin menjauh. Akhirnya dimbeknya jalo, dikejarnya juga kupu-kupu ini. Semakin ia kejar, semakin kupu-kupu ini terbang ke atas. Tidak dapat bapak ini. Menges dia bapak ibu kan dikuasa. Akhirnya karena dia menges, capek, tidak dapat kupu-kupu itu, dia duduk di depan sebuah bunga yang sangat indah. Di atasnya ada pohon yang sangat indah. Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba kupu-kupu yang ia kejar tadi datang dewek. Dia langsung menclok di atas kembang yang harum semerbak. 2 menit kemudian kupu-kupu ini terbang ke bahunya bapak ini. Apa hikmah dari kisah ini bapak ibu? Ternyata rezeki itu tidak perlu dikejar. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Tapi harus ada cara. Bapak ini sudah berusaha, tapi nggak dapat. Tanpa disadarinya, ia melakukan cara yang ia tidak sadari, ia tidak yakini, dan tidak ada niat. Dia duduk tepat di depan bunga yang sangat harum. Kupu-kupu suka dengan bunga yang harum.
Akhirnya kupu-kupu itu datang dengan sendirinya. Akor. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang sudah berusaha, sudah berbuat. Ada yang satu hari dapat bisyarah, dapat gaji, dapat rezeki 100.000. Ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, mungkin ada yang 10 juta satu hari. Ada yang tidak dapat satu hari, padahal sudah ikhtiar, padahal dia sudah sholat ke masjid, padahal dia sholat duha, tapi rezekinya belum dapat. Ada 5 orang anak di sekolah yang sama, gurunya sama, kelasnya sama, papan tulisnya sama, meja belajarnya sama. Tapi setelah akhir ujian nasional, 5 orang anak ini ada yang juara 1, ada juara 4, ada juara 10, ada juara 40 dari 40 siswa. Juara buncit. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Padahal gurunya sama, kelasnya sama, meja belajarnya sama, papan tulisnya sama, ruangannya sama. Tapi kenapa hasil berbeda? Akor. Sahur. Bukan. Oh. Lanjut. Rahasianya apa, Bapak Ibu? Rahasianya sederhana. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal sudah berbuat, padahal sudah ikhtiar, mati-matian, tapi masih buntu lah. Jadi Bapak Ibu tahu dengan WiFi kalau bahasa dusun itu, bahasa preman. WiFi yang di rumah-rumah kan? WiFi itu punya sinyal, Bapak Ibu. Kita punya handphone. Kalau tidak ada sinyal WiFi, maka handphone kita tidak connect, tidak akan pernah bisa mendapatkan akses internet. Akor. Semahal apapun handphone kita, kalau tidak kate sinyal WiFi, tidak pacak kita gunakan. Begitu juga Bapak Ibu, sebanyak apapun kuota handphone kita, kalau tidak kate sinyal, maka tidak akan connect. Sama halnya Bapak Ibu, itulah yang dinamakan dengan al-ittisal fi